Oke, baik. Saya Dania Fatimah Zahro. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian pendekatan didaktis. Nah, pengertian pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis merupakan suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Nah, dari pengertian tadi, menurut kelompok kami, pendekatan didaktis ini merupakan suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif, maupun sikap pengarang terhadap kehidupan dan mampu memberikan pemahaman kepada seseorang yang terdapat dalam suatu karya. Oke, pembahasan yang kedua yaitu terkait tujuan pendekatan didaktis. Permisi, saya tulis dulu. Yang kedua yaitu tujuan pendekatan didaktis. Apa sih tujuan dari pendekatan didaktis ini? Tujuan dari pendekatan didaktis ini menurut kami, kelompok kami, yaitu untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan nilai-nilai yang bersifat mendidik, baik secara estetis maupun efektivitasnya suatu karya sastra. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga. Apa? Penerapan pendekatan didaktis. Permisi, saya tulis terlebih dahulu. Penerapan pendekatan didaktis. Nah, pertanyaannya, bagaimana penerapan pendekatan didaktis ini dalam sastra? Ya, penerapan pendekatan didaktis dalam tingkatan pemilihan bahan yang sesuai dengan pengetahuan maupun tingkat kematangannya akan terasa lebih banyak menyenangkan, mengasyikkan. Oke. Nah, hal itu kenapa? Hal itu terjadi karena pembaca umumnya berusaha mencari petunjuk dan keteladanan lewat teks yang dibaca atau yang dipahami. Jadi, menurut kelompok kami, dalam penerapan pendekatan didaktis ini dijadikan sebagai acuan kegiatan berpikirnya. Pembaca itu dapat memulainya dari pola pikir yang sesuai dengan pengetahuannya lewat teks yang dibaca. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu terkait langkah-langkah dalam menentukan pendekatan didaktis. Nah, apa sih langkah-langkah dalam menentukan pendekatan didaktis itu? Oke, saya tulis ya. Permisi. Nah, langkah-langkah pendekatan didaktis. Oke, nah langkah pertama pendekatan didaktis yaitu memilih karya sastra. Memilih karya sastra untuk apa? Memilih karya sastra yang akan dijadikan contoh dalam menentukan unsur yang didaktisnya. Langkah yang kedua yaitu memahami dan menghayati karya sastra. Nah, memahami dan menghayati karya sastra yang akan dicari unsur didaktisnya. Yang ketiga yaitu perlu kehusukan dan kafah dalam memperhatikannya. Apa? Oke, perlu kehusukan. Baik, untuk langkah yang ketiga yaitu perlu kehusukan dan kafah dalam memperhatikannya. Perlu kehusukan apa? Dalam menyelidiki dan mengenali sehingga kita bisa menggambarkan dan menceritakannya makna yang terkandung dalam setiap baris karya sastra.
Untuk yang keempat yaitu menarik makna. Maksud dari menarik makna di sini yaitu menarik makna yang terkandung dalam karya sastra prosa tersebut. Untuk langkah yang terakhir atau yang kelima yaitu mempunyai kepedulian. Mempunyai kepedulian dalam hal apa? Mempunyai kepedulian dalam kepekaan, ketajaman atau kecintaan terhadap karya sastra. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, langkah kelima yaitu mempunyai kepedulian. Nah, di sini mempunyai kepedulian. Mempunyai kepedulian di sini artinya mempunyai kepekaan, ketajaman, kecintaan dan keterlibatan terhadap karya sastra. Nah, sehingga kita itu dapat lebih mendalami dan menjiwai karya sastra yang akan kita analisis. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait ruang lingkup drama. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait hakikat drama. Nah, apa sih hakikat drama itu? Budianta dan kawan-kawan itu mengemukakan bahwa drama adalah genre sastra yang menunjukkan penampilan fisik. Nah, secara lisan dalam setiap percakapan atau dialog antara pemimpin yang ada di sana. Jadi, menurut kelompok kami, drama itu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menggambarkan realita kehidupan, karakter, serta perilaku manusia melalui partisipasi dan dialog yang dipentaskan, sehingga dapat dinikmati oleh penonton. Oke, setelah kita memahami terkait hakikat drama, yang selanjutnya kita harus mengetahui jenis-jenis drama. Oke, nah apa sih jenis-jenis drama? Nah, adapun pembagian jenis-jenis drama ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tragedi, yaitu sebuah drama yang penuh dengan kepedihan, kesedihan, seperti itu. Yang kedua yaitu komedi, yaitu sebuah drama yang menghibur dengan penuh kelucuan. Oke, yang ketiga yaitu tragikomedi, gabungan ya, yaitu sebuah drama yang di dalamnya tempat perpaduan antara komedi dan juga tragedi. Jadi kan tadi yang pertama ada tragedi, terus yang kedua komedi, dan yang ketiga yaitu tragikomedi, yaitu perpaduan. Oke, yang keempat yaitu opera. Opera ini yaitu sebuah drama percakapan atau dialognya itu dinyanyikan dengan iringan musik atau melodi. Oke, yang kelima yaitu Farce, yaitu sebuah drama yang nyaris serupa dengan dagelan, namun tidak sepenuhnya itu dagelan. Yang keenam yaitu tableau, yaitu sebuah drama yang lebih mengutamakan gerak, di mana para pelakon drama ini tidak mengucapkan dialognya, namun cukup dengan melakukan gerakan-gerakan. Jadi divisualisasikan sebuah dramanya itu. Yang terakhir yaitu sendera tari, yaitu jenis drama yang menggabungkan antara seni tari dan juga drama. Jadi perpaduan ya antara kita menari dan juga kita berdialog. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu bentuk-bentuk drama. Oke, dalam bentuk drama ini banyak sekali pendapat. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan bentuk sastra dan cakapannya, drama itu dibedakan menjadi dua, yaitu drama puisi dan juga drama prosa. Nah, untuk drama puisi ini yaitu drama yang sebagian besar cakapannya itu disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Yang kedua yaitu drama prosa, yaitu drama yang cakapannya itu disusun dalam bentuk prosa. Nah, yang kedua itu berdasarkan sajian isinya. Yang pertama yaitu tragedi atau drama duka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram yang terlibat dalam suatu situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan.
Yang kedua yaitu komedi atau drama ria. Nah, yaitu drama ringan yang bersifat menghibur walaupun selorohan di dalamnya dapat bersifat menyindir. Nah, dan yang berakhir dengan bahagia. Yang ketiga yaitu tragikomedi, yaitu drama dukaria, yaitu drama yang sebenarnya itu menggunakan alur duka cita, tetapi berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Yang ketiga yaitu berdasarkan kuantitas cakapannya. Yang pertama yaitu pantonim, yaitu drama tanpa kata-kata. Yang kedua yaitu mini kata, yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Untuk yang ketiga yaitu dialog monolog, yaitu drama itu menggunakan banyak kata-kata. Yang keempat atau yang terakhir, bentuk drama yang terakhir yaitu berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni lainnya, yaitu yang pertama opera atau operat, yaitu drama yang menonjolkan seni suara atau musik. Yang kedua yaitu sendera tari. Nah, di sini tuh drama yang menonjolkan seni eksposisi. Yang ketiga yaitu tablo, yaitu drama yang menonjolkan seni eksposisi juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nabilatus Solihah, akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai struktur drama. Struktur drama sendiri terdapat 8. Dapat dilihat sini. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan sentral yang menjadi dasar disusunnya atau dibuatnya drama. Dan yang kedua, plot atau alur. Plot atau alur merupakan jalannya cerita dari awal sampai akhir drama. Yang ketiga, penokohan atau perwatakan. Penokohan atau perwatakan merupakan jati diri seorang tokoh. Apakah seorang tokoh itu baik, jahat, buruk, pendengki, atau mewakili watak lainnya. Yang keempat, dialog. Dialog atau percakapan merupakan unsur utama yang membedakan drama dengan cerita yang lainnya. Yang kelima, setting. Setting merupakan latar jadinya cerita. Setting meliputi setting waktu, setting tempat, setting ruang. Yang ke-6, amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang lewat drama yang telah diciptakan oleh pengarang. Yang ke-7, petunjuk teknis. Petunjuk teknis merupakan petunjuk mementaskan atau mengaudiovisуалkan naskah drama itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu drama sebagai interpretasi kehidupan. Unsur ini bukan merupakan unsur fisik, melainkan lebih pada unsur ide atau pandangan dasar dalam menyusun drama yang merupakan tiruan dari kehidupan manusia atau miniatur kehidupan manusia yang dipentaskan dan dikarang oleh pengarang. Baik, selanjutnya mengenai ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama terdapat 10. Ya, yang pertama, drama merupakan prosa modern yang dihasilkan sebagai naskah untuk dibaca dan dipentaskan. Yang kedua, naskah drama boleh berbentuk prosa atau puisi. Yang ketiga, drama terdiri daripada dialog yang disusun oleh pengarang dengan watak yang diwujudkannya. Yang keempat, pemikiran dan gagasan pengarang disampaikan melalui dialog-dialog watak yang diwujudkan. Yang kelima, konflik ialah unsur penting dalam drama. Konflik digerakkan oleh watak-watak dalam plot, elemen penting dalam skrip drama. Yang keenam, sebuah skrip tidak didasari oleh konflik tidak dianggap sebagai drama yang baik. Ketujuh, gaya bahasa dalam sebuah drama juga penting karena menunjukkan latar masa dan masyarakat yang diwakilinya. Sekaligus, drama ini mencerminkan sosial budaya masyarakat yang digambarkan oleh pengarang. Selanjutnya, tempo masa kurang lebih dari 3 jam, bisa kurang juga. Yang selanjutnya, tiada ulangan dalam satu masa. Yang terakhir, mesti ada konflik, mesti ada aksi, harus dilakonkan. Selanjutnya mengenai ciri-ciri teks drama. Ciri-ciri teks drama terdapat 4 bagian. Yang pertama, seluruh cerita berbentuk dialog baik tokoh maupun narator. Yang kedua, naskah drama dilengkapi petunjuk tertentu yang harus dilakukan tokoh pemerannya. Yang ketiga, semua dialog tidak menggunakan tanda petik. Dan yang keempat, naskah drama terletak di atas ataupun di samping kiri dialog. Baik, selanjutnya mengenai analisis drama berdasarkan pendekatan didaktis. Adapun contoh drama yang kelompok kami akan analisis berdasarkan pendekatan didaktis berjudul Legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba memiliki unsur intrinsik
yaitu temanya. Temanya tentang pelanggaran janji. Hal ini karena Danau Toba melanggar janji kepada istrinya. Dengan mengungkit masa lalu istrinya yang berasal dari ikan karena marah kepada anaknya. Yang kedua, latar. Latar tempatnya berada di kampung, sungai, dan rumah Toba. Yang kedua, latar waktunya. Latar waktunya zaman dahulu, karena kutukan hanya dipercaya pada zaman dahulu yang ditandai dengan kehadiran istrinya. Selanjutnya, tokoh. Tokoh yang ada pada cerita rakyat Danau Toba yaitu yang pertama Samosir. Penokohannya dia sebagai orang yang ceroboh. Yang kedua Putri. Dia tegas akan syarat dan larangannya. Dan yang ketiga Toba yang memiliki sifat pemarah. Selanjutnya alur. Alur cerita Danau Toba ini merupakan maju karena kisahnya berlanjut sampai kepada Toba yang melanggar syarat dari istrinya. Tidak ada alur mundur karena tidak menceritakan masa lalu setiap tokohnya. Jadi alur yang terdapat pada cerita rakyat Danau Toba adalah maju dengan pengenalan di awal, lalu dibarengi dengan munculnya suatu konflik dan diakhiri dengan bagian akhir yang berakhir tragis. Yang kelima, sudut pandangnya. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga. Karena cerita ini di atas menggambarkan kisah orang lain yang ditandai dengan adanya nama orang, ia, mereka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, amanat atau pesan moral. Amanat dan pesan moral yang akan disampaikan oleh pengarang dari cerita rakyat Danau Toba di atas adalah janganlah melanggar janji karena janji harus ditepati. Janji yang dilanggar akan membuat orang lain kecewa sehingga kekecewaannya ditandai oleh kemarahan alam yang murka atas pelanggarannya tersebut. Selanjutnya majas yang digunakan di dalam teks drama di atas yaitu majas yang sering digunakan pada cerita di atas adalah hiperbola karena melebih-melebihkan semua kejadian. Hal ini ditandai dengan kehadirannya istri yang cantik dan adanya Samosir yang membuat keluarganya menjadi sangat bahagia. Majas yang ada pada cerita di atas juga terdapat majas personifikasi karena adanya deskripsi terkait alam atau semesta yang ikut murka karena Toba melanggar janjinya kepada istrinya dengan mengungkit masa lalu putri yang berasal dari seekor ikan. Selanjutnya mengenai observasi materi melalui RPP di SD atau MI. Kelompok kami menggunakan RPP dari nama satuan pendidikan MI Bustanut Tolibin, mata pelajaran daerah tempat tinggalku, kelas 4, semester 2, materinya lingkungan tempat tinggalku, subtema pertama. Alokasi waktunya 4 jam pelajaran dan pertemuan pertama. Kompetensi dasarnya Bahasa Indonesia 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh. Yang mengidentifikasi tokoh-tokoh terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, ataupun visual. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dengan tepat. Dan kedua, menceritakan kembali cerita fiksi dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan percaya diri. Analisis RPP-nya mengenai RPP di atas yaitu yang pertama, RPP dikategorikan klasifikasi cukup baik, namun perlu diadakan perbaikan atau penambahan antara lain. Yang pertama, materi ajarnya perlu tambah, seperti pengertian teks fiksi. Yang kedua, unsur-unsur dalam teks fiksi. Yang kedua, metode pembelajaran perlu ditambah, apakah itu ceramah atau yang lain bervariasi. Yang kedua, demonstrasi. Yang ketiga, langkah-langkah pendahuluannya. Yang pertama, perlu memeriksa kehadiran siswa. Yang selanjutnya, perlu juga adanya apersepsi sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan akhir. Yang pertama, perlu adanya refleksi dalam kegiatan akhir. Itu perlu karena setelah melakukan pembelajaran, diharapkan guru bisa memberikan refleksi kepada muridnya agar muridnya bisa
mengulang kembali materi yang telah dipelajari tadi. Yang kedua, memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Selanjutnya, alat dan bahan sumber belajar juga. Alat pembelajaran yang digunakan masih bisa dimodifikasi atau ditambah agar lebih kreatif lagi. Yang kedua, penilaian. Belum ada rubrik penilaian dalam kunci jawaban di RPP yang telah terlampir di atas. Terima kasih. Kelompok kita paling maju. Yes, yes. Pintar-pintar mahasiswanya.